Sandiwara Radio, getar-getar manusia pilihan. Selamat mengikuti. Getar manusia pilihan. Getar-getar perjuangan para sahabat dan tokoh Islam pada masa awal kebangkitan Islam. Tidak! Jangan kau sentuh aku! Anak tidak tahu diri! Badar! Berdiri di tempatmu! Tenanglah, Fudas, tenanglah. Jangan emosi, sabarlah. Aku yakin Mus'ab sedang dalam pengaruh kekuatan sihir Muhammad. Tenanglah, semuanya akan beres. Demi Allah yang menguasai sekalian alam, yang menguasai kehidupan dan kematian, serta hari akhir. Aku ini sadar dan waras, Paman Utbah. Aku tidak dalam pengaruh sihir. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah bukanlah ajaran sihir menyihir. Itu adalah ajaran kebenaran, ajaran yang mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Penuh dengan riuh gemuruh pekik jihad fisabilillah, pantang gentar berkorban harta, jiwa dan raga, serta manis dan indahnya sentuhan takwa turut mewarnai kisah akbar ini. Subaida, anakku! Kenapa kau lakukan ini? Kenapa, anakku? Ini semua gara-gara kau, Kandang. Kau yang menyebabkan hal ini terjadi. Kau yang membunuh anakku. Kau jahat. Kau kejam. Kau tega memperlakukan anakku seperti ini, Kandang. Dia mati karena ulahmu. Getar manusia pilihan kali ini mengetengahkan kisah Mus'ab bin Umair. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahroni, naskah karya Chandra Argadinata, sutradara Haryoko, ilustrasi musik, teknik dan montase Arifin ES dan Indra Mahendra. Diproduksi oleh PT Transferama Avista Graha. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sesungguhnya dalam kisah mereka itu ada ibrah, pengajaran sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang berakal. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pengajaran itu, hai orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Dalam seri yang ke-37 ini didukung oleh para pemain Dedi sebagai Abu Bakar Siddiq, Yoko sebagai Arkam bin Abil Arkam, Ismail Yakob sebagai Zaid bin Haritsah, Suryadin sebagai Utbah bin Al-Zam'ah, Indra Mahendra sebagai Harith bin Tasib, Ashari sebagai Usman bin Talhah, Udin sebagai Labtah bin Hubah, dibantu oleh Heri dan Aris, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Siddiq
dan Arkam bin Abil Arkam berdiri dari duduknya. Lalu mereka sama-sama melangkah keluar. Tak berapa lama kemudian, keduanya tiba di pintu depan. Dia melihat seorang laki-laki yang sudah sangat dikenalnya turun dari punggung kuda. Tuan Zaid bin Haritsah yang datang. Aku kira Mus'ab. Sudahlah, barangkali saja Said ada membawa kabar tentang anak itu. Karena tak pernah dia datang sendirian kemari pada waktu seperti sekarang ini. Ya, kau benar Tuan Abu Bakar. Tidak pernah Tuan Zaid bin Haritsah datang sendirian kalau tidak ada perlunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya saudaraku. Silakan masuk ya sahabat. Terima kasih sahabatku. Said, sepertinya kau membawa kabar untuk kami. Ada apa sahabat? Sepertinya aku tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun darimu ya Abu Bakar. Kau selalu menebak dan berkata lebih dulu dari apa yang belum aku katakan. Semua orang pun akan mengetahuinya ya saudaraku. Matamu tak bisa menyembunyikannya saudaraku. Matamu penuh kegelisahan dan begitu lelah serta amat tegang. Saudaraku, apakah telah terjadi sesuatu? Kecemasan-kecemasan yang selama ini berkelut di benak kita kini telah terjadi, saudaraku. Oh, apa maksudmu, Said? Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan ketabahan pada kita. Katakanlah, Said, apa sebenarnya yang terjadi? Mus'ab, pemuda itu telah ketahuan keislamannya oleh umminya. Betapa terkejutnya Arkam bin Abil Arkam mendengarkan berita itu. Dipandanginya Zaid bin Haritsah di depannya, juga Abu Bakar Siddiq. Sejenak keadaan menjadi hening. Ketiga orang itu menarik napas panjang. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Ya, Allah maha berkehendak atas apa yang dikehendakinya. Walaupun itu kebenaran pasti suatu saat juga akan ketahuan. Tak ada rahasia yang bisa bersembunyi di alam kerahasiaannya. Lalu, apalagi yang kau dengar, sahabatku? Iya, memang sangat menyedihkan. Tapi semoga saja Mus'ab tabah. Dan Allah selalu memberikan ketabahan padanya. Anak itu dikurung umminya dalam sebuah ruangan paling kecil di sudut rumah induk. Dijaga oleh para pembantu umminya. Astagfirullah. Aku dapat membayangkan nasibnya. Ya Allah, lindungilah anak itu. Oh ya, apakah Rasulullah telah mendengarkan semua berita ini? Aku baru saja dari beliau. Ya. Beliau langsung sholat dan berdoa ketika mendengar semuanya. Ya, kita semua harus berdoa untuknya. Kita mohon pada Allah untuk memberikan pertolongan pada Mus'ab, agar dia diberi ketabahan dan ketenangan. Aku masih terbayang pada anak itu. Ketika dia dengan menyusup masuk ke rumah ini untuk mendengarkan Rasulullah mengaji. Lalu dia menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Wajahnya yang tampan dan masih begitu muda. Wajah yang menunjukkan semangat dan bakat kekuatan Islam di masa mendatang. Aku langsung suka dan tertarik pada anak itu. Kalau saja tak banyak masalah,
ingin aku datang untuk mengunjunginya, sekedar menghibur dukanya. Arkam, Ya, kurasa saat ini, jangankan kita yang sudah mereka kenal sebagai penganut agama Islam, kurasa orang-orang yang menjadi sahabat Mus'ab saja pasti dilarang bertemu dengan anak itu. Ada lagi sahabatku. Dan ini agaknya amat penting untuk kita perhatikan dan kita camkan. Aku sudah menduga banyak masalah sekarang yang timbul. Tuan Abu Bakar, Mus'ab adalah anak yang paling banyak disukai di tanah Mekah ini. Banyak yang menyukainya, baik dari penampilannya maupun dari sikap yang enak diajak bergaul. Jadi ketika dia ketahuan masuk ke dalam ajaran Islam, semua orang-orang itu menjadi semakin benci dengan kita. Mereka kasihan dengan Mus'ab. Dan aku mendengar pergolakan itu. Mereka akan beramai-ramai membuat perhitungan dengan kita semua. Mereka akan mencari kesempatan untuk menghancurkan kita. Kalau begitu, kita harus hati-hati. Kita tidak boleh lengah. Memang, setiap yang baru harus melewati tantangan. Tapi Allah akan bersama kita. Masalah ini memang tidak kecil dan tidak bisa dianggap sekedar angin lalu, sahabat. Kita harus merundingkan semuanya dengan Rasulullah. Iya, kita memang harus merundingkannya. Tadi aku juga sudah menyampaikan sedikit gambaran tentang gejolak yang timbul. Rasulullah hanya berpesan padaku saat kemari, aku agar berhati-hati. Iya, kita memang harus hati-hati. Aku yakin orang-orang itu akan semakin merongrong kita. Apalagi sekarang setelah Mus'ab memeluk Islam. Kita tahu siapa keluarga Ibnu Umair. Mereka orang-orang yang sangat berpengaruh, memiliki penjaga dan pembantu yang banyak. Banyak sahabat mereka. Iya. Abu Sufyan saja sering aku dengar berkunjung ke rumah itu. Iya, kau benar saudaraku. Abu Sufyan memang yang selama ini kita hindari. Beliau orang yang paling ganas di antara para pembesar Quraisy. Dan dia yang paling bernafsu untuk membunuh Rasulullah. Sudahlah, sekarang sebaiknya kita berkumpul di rumah Ali bin Abi Thalib. Iya Tuan Abu Bakar. Kita bisa ke rumah Ali bin Abu Thalib dan rembukan di sana. Iya, kita memang harus ke sana. Tapi tidak mesti terburu-buru. Kita harus memperhitungkan mereka. Setidaknya kita harus bergerak atau meninggalkan rumah ini pada malam hari, di saat mereka semua tidur. Dan kalau malam hari pun kita bisa bersembunyi. Iya, iya Tuan Abu Bakar. Kita memang harus berhati-hati. Tak boleh gegabah. Kita tunggu malam tiba barulah kita pergi. Aku yakin teman-teman kita juga akan berangkat malam hari ke rumah Ali bin Abi Thalib. Said. Ya, aku khawatir dengan keselamatan Rasulullah. Orang-orang itu pasti mengincar beliau, karena beliaulah yang membawa Islam. Tenanglah sahabatku. Jangan cemaskan beliau. Banyak yang menjaga beliau. Allah juga tak akan membiarkan Rasulullah celaka. Iya, agama Islam adalah agama milik Allah. Allah menjaganya. Allah tak akan membiarkan Rasulnya terbunuh. Kalau sebelum agama ini berkembang sudah bisa dihancurkan oleh orang-orang yang durhaka itu, maka tak akan pernah ada agama ini pada akhir zaman kelak. Ya, kita harus menjaga Islam dengan nyawa dan darah kita. Aku tak akan membiarkan orang-orang itu mengganggu Rasulullah. Ya, kita semua juga akan mati di jalan Allah. Mati membela Islam adalah mati syahid. Mati yang sebenar-benarnya mati.
orang Muslim semakin berhati-hati, sebab orang-orang yang ingin menghancurkan mereka dan membunuh Rasulullah semakin siaga dan selalu mencari kesempatan. Rumah Arkam bin Abil Arkam semakin sering didatangi oleh orang-orang yang tak dikenal. Namun sejauh itu, belum ada yang mendapat celaka, karena orang-orang yang mengunjungi rumah Arkam bin Abil Arkam selalu mendapatkan rumah itu dalam keadaan kosong. Rumah ini sepi, Tuan. Tidak ada siapa-siapa. Oh, iya. Kurang ajar. Kemana mereka itu? Apakah setiap malam mereka meninggalkan rumah ini? Biasanya mereka berkumpul di sini mengaji dan berdakwah. Tapi kemana Muhammad dan para sahabatnya itu? Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan, Tuan? Apakah tidak kita buat tanda saja di rumah ini? Misalnya, kita bakar bagian belakangnya, Tuan. Jangan melakukan apa-apa. Rumah ini tidak hanya tinggal Arkam, tapi keluarganya yang lain juga. Kita hanya mencari Muhammad dan memaksanya untuk menghentikan semuanya. Kalau tidak, barulah kita membunuhnya. Kalau begitu, apa yang harus kita perbuat, Tuan? Sudahlah, jangan kau pikirkan. Pokoknya, kita harus berjaga-jaga dan selalu mengawasi rumah ini. Kau tinggal di sini. Aku akan bergabung dengan yang lainnya. Iya, baik Tuan. Aku akan lakukan semuanya. Ingat, kalau memang kau dan teman-temanmu melihat rombongan Muhammad, beritahu kami. Atau ganggu saja mereka, rongrong terus, biar mereka marah. Jadi ada alasan bagi kalian untuk membunuhnya. Baik Tuan. Sekarang tinggallah. Aku akan pergi dulu. Iya Tuan. Laki-laki besar tinggi itu dengan cepat menyelinap di balik pohon-pohon kurma yang berjejer di pinggir jalan. Sementara itu malam terus bergulir. Siang harinya, di tempat di mana orang-orang Quraisy sering berkumpul, tampak ramai sekali. Di antaranya ada Harith bin Tasib, Utsman bin Talhah, dan Utbah bin Al-Zam'ah. Bagaimana usaha kalian? Sampai saat ini belum menunjukkan hasil. Kami tidak menemukan Muhammad. Bahkan rumah-rumah Arkam itu tampak sepi. Keadaan di tempat itu seperti tidak ada orangnya. Sudah kukatakan bahwa Muhammad itu orangnya pintar dan cerdik. Dia itu banyak akalnya. Kalau tidak begitu, dia tidak akan bisa menipu dan membohongi para sahabatnya. Tentu dia telah mencium apa yang kalian rencanakan itu. Mana Labtah bin Hubah? Sejak tadi aku tidak melihatnya. Apakah dia mati? Hilang seperti Abu Sam. Tutup mulutmu, Harith. Atau aku yang akan menutupnya. Jangan bicara seenak perutmu. Tuan Utbah. Tuan Utbah itu ada yang datang kemari. Itu Labtah. Dia telah kembali. Kau lihat itu, Harith? Makanya kau jangan sembarangan kalau bicara. Syukurlah kalian ada di sini. Ada apa? Kenapa kau seperti habis dikejar-kejar setan? Anu Tuan. Anu apa? Aku tersesat ke arah sana, di gurun sebelah sana, dan aku menemukan bangkai seekor kuda dan tengkorak
yang tertimbun di antara pasir-pasir. Kau mengenal tengkorak itu? Iya. Aku mengenal baju yang dikenakannya. Baju itu baju Tuan Abu Sam bin Ardah. Semua yang ada di tempat itu terkejut. Mereka saling pandang antara satu dengan yang lainnya. Mereka bertanya-tanya, dan sebagian ada yang tidak percaya. Utbah menarik napas panjang. Labtah, ini bukan sekedar bicara. Karena itu semua akan berakibat fatal. Bagaimana kalau itu bukan Abu Sam? Aku kenal dengan baju yang dipakai oleh Tuan Abu Sam. Aku kenal baik dengannya. Tapi kalau Tuan ragu dan teman-teman juga ragu, ayo kita pergi ke sana. Kita bisa lihat dan bisa membawanya pulang ke keluarganya. Kembali yang ada di tempat itu saling pandang. Lalu mereka berunding. Sampai pada akhirnya Utbah bin Al-Zam'ah mengambil keputusan mengajak semuanya berangkat untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Labtah bin Hubbah. Kalau begitu baiklah. Sekarang yang mau ikut aku, mari kita pergi. Kita buktikan semuanya. Ayo. Nah, apa yang akan terjadi? Benarkah yang dikatakan oleh Labtah itu bahwa dia menemukan mayat Abu Sam bin Hardah? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini. Mus'ab bin Umair dalam seri berikutnya. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau penerima taubat, lagi penyayang. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai jumpa. Radio Inspirasi Kembali.